of the week? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Salah satu neror paling seru untuk dilakukan bersama sama kalian, Neroris, menurut aku adalah horror riddle atau teka-teki horror. Dan ternyata requestnessie@gmail.com tuh sering banget mendapatkan email-email request dari kalian yang minta kita buat lagi horror riddle atau teka-teki horror seram. So since you guys are the boss, karena kalian adalah para boss Q, hari ini kita akan sekali lagi membaca teka-teki horror paling mengerikan. Dan kalian akan mencoba untuk memecahkannya. Nah, aku pikir pas banget juga ini adalah konten yang sempurna karena aku lagi main-main sama Samsung Galaxy A32 yang awesome screen-nya itu gila banget. Pakai Super AMOLED 90Hz, enak banget buat nonton, scrolling sosmed, baca chat, sampai baca creepypasta atau riddle, bahkan yang panjang banget tanpa nge-lag. Dan buat kalian yang selalu aktif di sosial media kayak aku, Samsung Galaxy A32 ini dilengkapi sama awesome battery 5000 mAh yang kuat berjam-jam untuk kita-kita yang hidupnya online. Hai! Nah, dengan ini, malam ini kita akan membaca dan melihat-lihat horror riddles atau teka-teki horror yang terseram. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Okay, I'm super excited. Aku tutup apa hoodie-nya biar kelihatan lebih kayak okay, so let's get to it. Oke, kita akan mulai dengan Pak Guru. Gila, ini bagus banget gak sih screen-nya? Oke, Pak Guru. Pada hari pertama sekolah, seorang siswi ditemukan terbunuh di kamar mandi belakang. Polisi mencurigai 4 guru laki-laki dan menginterogasi mereka. Satu persatu, guru laki-laki itu ditanya tentang apa yang mereka lakukan pada jam 8 pagi dan mereka menjawab. Pak Anto bilang, saya sedang menyetir ke sekolah dan saya terlambat. Oke. Pak Tommy bilang, saya sedang memeriksa hasil ujian bahasa Inggris. Pak Benny bilang, saya sedang membaca koran. Dan Pak Calvin bilang, saya sedang bersama istri saya di kantor. Akhirnya polisi pun berhasil menangkap si pembunuh. Oh, what? Oke, jam 8 pagi. Pak Benny bilang, saya sedang membaca koran. Jam 8 pagi masuk akal. Pak Calvin bilang, saya sedang bersama istri saya di kantor. Akhirnya polisi pun berhasil menangkap si pembunuh. Nanti kita reveal di belakang. Oh, oke. Berarti kalian kalau misalkan udah tahu jawabannya bisa langsung tulis di komen. Next. Riddle yang setelahnya adalah sauna. 4 orang sahabat secara rutin berkunjung ke sauna bersama. Weird, but it's okay. Mereka selalu membawa sesuatu bersama mereka. Jeremy, seorang musisi, selalu membawa iPod untuk mendengarkan musik. Oke. Kevin, seorang bankir, membawa tumbler untuk minum. Putra dan Michael, pengacara, mereka membawa dokumen untuk dibaca. Suatu hari, Putra ditemukan tewas di sauna. Dia terbunuh oleh benda tajam. Polisi segera datang dan melakukan investigasi, tapi mereka tidak menemukan barang bukti sama sekali. Menarik, tapi kayak aku tahu. Apakah kalian juga tahu? Coba komen di bawah. Next ada riddle paman seram. Adikku yang masih berusia 5 tahun seringkali bercerita tentang seorang paman menakutkan yang membawa sabit dan bersembunyi di kamarnya. Aku, kakak, dan orang tuaku hanya menganggap cerita itu sebagai imajinasi adikku saja. Tapi dia benar-benar di sana. Paman seram itu bersembunyi di bawah tempat tidurku. Suatu hari saat ayah dan ibu pergi, hanya ada aku, kakak, dan adik, aku putuskan untuk mengintip kolong kasurnya. Dugaanku benar, tidak ada siapapun di sana. Bahkan setitik debu pun tidak ada. Dasar adikku pembohong. I just realized something. Oke. Next ada surat dari ibu. Aku tersenyum ketika mendapat surat dari ibuku yang sedang di panti jompo. Aku sebenarnya tidak mau menempatkan ibuku di sana, tapi ini hanya untuk sementara saja. Kalau aku meninggalkannya sendirian di rumah, tidak akan ada yang mengurusnya. Ibuku sudah sangat tua. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkan dia di sana. Namun apa boleh buat? Aku sudah merencanakan perjalananku ke Italia sejak berbulan-bulan lalu. Saat aku buka surat dari ibu, loh, kok nggak ada salam pembuka? Pikirku. Mungkin ibu sudah mulai pikun. Ini isi surat dari ibu. Ibu baik-baik saja, nak. Bagaimana liburanmu di Italia? Semoga kamu senang dan menikmatinya ya. Tidak lupa makan kan selama di sana? Ibu harap kamu suka makanan Italia. Kamu jarang sekali makan selama di rumah, kecuali saat ibu masak spaghetti dan lasagna saja. Kamu makan lahap sekali. Aku sedih. Aku yang baper. Padahal riddle. Makan yang banyak ya, nak. Di sini makanannya enak-enak. Ibu suka sekali tinggal di sini. Ibu harap kamu juga suka hotel-hotel yang kamu tempati selama di sana. Sedih. Selama di sini, ibu selalu diperlakukan baik oleh para perawat. Mereka selalu menghibur ibu.
Teman-teman ibu di sini juga baik-baik sekali. Berhari-hari ibu memikirkanmu. Ibu rindu. Ini neror tau. Kenapa aku menangis? Jangan lupa untuk mampir mengunjungi ibu ya kalau kamu udah pulang. Ibu sayang kamu. Begitu selesai membaca, aku mengerutkan dahi. Aku langsung membatalkan sisa perjalananku di Italia dan kembali ke rumah. Mungkin dia baper kayak aku. Atau dia melihat ada inkonsistensi ya. Oke. Maybe I know. Next, tamu kamar hotel. Seorang wanita sedang tertidur lelap di sebuah kamar hotel. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Dia lalu membuka selimut dan turun dari kasurnya. Dia berjalan ke pintu, membukanya, dan menemukan seorang pria asing berdiri di sana. Pria asing itu lalu berkata, "Oh, maafkan saya pasti melakukan kesalahan. Saya pikir ini kamar saya. Maaf ya." Pria asing itu kemudian berjalan cepat menyusuri koridor dan menuruni tangga. Si wanita lalu segera menutup pintu dan memanggil security. Dia meminta mereka untuk segera menangkap pria itu. Saya pasti melakukan kesalahan. Saya pikir ini kamar saya. What did I miss? Apa yang aku lewati? Apa yang aku skip? Apakah kalian tahu jawabannya yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada istriku. Tahu nggak Rana? Riddle ini? Yang tahu cuman ayah. Malam itu aku sedang jalan pulang sambil membawa pizza. Karena istriku memang lagi tidak masak. Saat baru menyalakan mesin mobil, aku mendapatkan telepon dari polisi yang bilang bahwa baru saja ada insiden di rumahku. Kata polisi, istriku menusuk seorang perampok yang mencoba masuk ke rumah. Dia menusuknya dengan sebuah pisau dapur dan perampok itu meninggal di tempat. Setelah menyelidiki kasus tersebut, polisi menyatakan bahwa yang dilakukan oleh istriku adalah sebuah aksi perlindungan diri. Saat aku menjemputnya di kantor polisi, dia bilang, "Pas aku dengar suara bel pintu, aku pikir itu kamu. Tapi ternyata itu perampok bertopeng yang langsung mencoba masuk." Ketika aku buka pintu, sambil memeluknya dengan erat, aku bilang, "Kamu pasti sangat ketakutan, tapi paling tidak, sekarang kau aman." Aku tahu sih riddle yang satu ini. Ini kayak salah satu riddle yang paling populer sih. Aku tahu jawabannya. Kalian tahu juga nggak? Coba komen di bawah. Next. Oh, ini terakhir. Ramalan anakku. Oke guys, dan ini yang terakhir. Ada riddle ramalan anakku. Akhir-akhir ini aku mendapati bahwa anakku memiliki kemampuan yang aneh. Dia memiliki kebiasaan menunjukkan jarinya pada wajah seseorang sewaktu-waktu. Suamiku dan aku menyadari bahwa jika anakku mengacungkan jarinya pada wajah seseorang seperti itu, berarti orang tersebut akan meninggal 3 hari kemudian. Tahun lalu dia mengacungkan jarinya pada tetangga kami, Mr. Clark. Dan 3 hari kemudian, Mr. Clark pun meninggal karena serangan jantung. Beberapa bulan yang lalu dia mengacungkan jarinya pada aktris terkenal yang ada di majalah. 3 hari kemudian, aktris tersebut meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Hari ini, ketika aku mau menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Ketika aku nyalakan televisinya, terlihat ada Pak Menteri sedang menyampaikan pidatonya. Aku tidak percaya bahwa Pak Menteri akan meninggal pada 3 hari ke depan. Tetapi prediksi anakku memang tidak pernah meleset. Spooky. So guys, itu tadi adalah beberapa riddle horor terseram. Coba kalian share jawaban kalian ya sebelum aku kasihin jawabannya nanti di akhir. Tulis di kolom komentar untuk semua riddle-nya. Yang pertama apa menurut kalian, yang kedua apa, dan selanjutnya. By the way, thank you so much buat semuanya yang request ini. This was super fun. Aku suka banget konten-konten yang bikin aku mikir dan kayak emang jiwa overthinking aku tuh terlalu. Tapi jujur emang dari awal bulan ketika kita memutuskan bahwa kita akan bikin riddle bulan ini, gara-gara request kalian, aku teringatkan segimana sukanya aku baca riddle dan creepypasta. Apalagi kalau pakai Samsung A32 ini yang screennya super nyaman dan betah seharian kayak scrolling karena nggak pakai nge-lag gitu loh. Also for your information, ini kita udah syuting kayak 1 jam setengah? Iya, 1,5 jam. 1,5 jam dan baterai HP-nya tuh kayak cuman berkurang dikit banget. Sampai aku nggak notice kayak emang berkurang ya. Tapi emang katanya kayak HP ini tuh dibuat untuk millennials dan Gen Z, kayak orang-orang yang selalu aktif online. Dan selain baterainya dan layarnya yang awesome, HP ini juga punya awesome kamera 64 megapiksel yang oke banget buat nge-share momen kita, bikin konten, update di sosmed. Like seriously, coba lihat ya kameranya. Dan ini aku cek kamera depannya bagus banget, lihat.
I look so good. Malah aku kelihatan lebih bagus di sini daripada situ. Dan kamera belakangnya, wah, chef's kiss. Buat kita-kita ini pilihan yang perfect banget. AMOLED 90Hz screen yang bikin betah scrolling berjam-jam. Awesome camera 64 megapiksel, cocok untuk capture moment atau bikin konten. Baterai 5000 mAh yang bikin awet banget. Dan didukung Helio G80 processor. Dan yang paling penting harganya terjangkau, guys. Wah. Kapan lagi bisa dapat semua fitur itu dengan harga yang terjangkau? Coba. Anyways, udah time untuk reveal nggak nih, Bun? So ini jawabannya, oke? Ini aku nebak dulu baru kamu kasih tahu aku jawabannya. Iya. Oke. Yang pertama, Pak Guru ya. Menurut aku Pak Guru yang bersalah adalah Pak Calvin. Pak Calvin bersalah karena istrinya nggak ada di sekolah itu. Salah. Kenapa? Ini yang benar adalah Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy bersalah karena itu hari pertama sekolah ada ujian. Belum ada ujian, betul. Iya ya, hari pertama sekolah nggak mungkin ada ujian. Make sense, damn it. Next sauna. Oh ini 4 orang sahabat ya. Menurut aku yang bersalah adalah si bangkir yang bawa tumbler. Tadi siapa ya? Kevin bersalah karena dia bawa tumbler kan. Dan di ruangan yang panas, sauna, dan bara-bara api, akhirnya tumblernya dia bisa jadi weapon, jadi senjata. Enggak. Bukan. Tapi benar Kevin yang salah. Iya, Kevin yang salah. Jadi dia pas masuk itu dia bawa tumbler. Isinya tuh bongkahan es yang tajam. Jadi pas polisi datang, bongkahan esnya udah cair. Oh, bongkahan es. Jadi dia bunuh orang pakai bongkahan es. Kevin. Masuk akal. Next ada paman seram. Oh ini yang anak kecil ya. Ini anak kecil yang bilang ada om-om di bawah kasurnya. Menurut aku adiknya tidak berbohong karena kalau misalkan gak ada orang di situ pasti banyak debu. Betul. Bener. Tepat itu doang. Iya. Tapi nggak tahu nih om siapa. Nggak tahu. Kuncinya ada di debu yang nggak ada sama sekali di situ karena debu-debunya nempel di bajunya. Iya. Betul sekali. Creepy banget dong si om. At least aku dapat 1 poin nih. Aku baru 1 poin guys. Oke. Next ada surat dari ibu. Oh ini surat baper. Menurut aku dia pulang karena dia sadar bahwa kalau ibunya melupakan awalan surat pembukaannya dan dia pikun, kenapa dia bisa ingat hal-hal lain gitu? Bukan ya? Salah. Tar. Jangan ada kode nih. Nggak ada lagi di awalannya, bukan. Oke, apa? Setelah membaca surat tersebut, aku menyadari bahwa ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh ibunya dan itu ditulis di awal setiap paragraf surat. Ibu tidak makan selama berhari-hari. Oh, kok dia sadar sih? Ya ampun. Kalau aku jadi dia kayak, oh mami, ibunya ke anak gua. Iya ya, untung bukan aku anaknya. Kalau aku anaknya, ibunya mati nih, nggak makan berhari-hari, aku nggak tahu. Cuman baper aja. Apakah kalian mendapatkan jawaban dari riddle yang satu ini? Mungkin kalian lebih pintar dari aku, coba komen di bawah. Next, tamu kamar hotel ya. Seorang wanita sedang tertidur lelap, lalalala. Oh ada pria asing nih, yang pria asing yang di pintunya dia, tapi dia langsung tahu kalau misalkan pria itu berbahaya. Menurut aku, mungkin cuma ada kamar itu kali di satu, nggak mungkin ya orang hotel. Mungkin si cewek ini pernah ngeliat foto cowok itu di poster wanted gitu, enggak? Saya pasti melakukan kesalahan. Saya pikir ini kamar saya. Aku tahu. Kalau itu kamar dia, ngapain dia ngetok? Lah, bisa aja dia mau kunci. Kayak misalkan kuncinya, loh kok kedengaran ada orang di dalam gitu. Iya tuh minta security. Iya ya, aneh ya kalau ada orang di dalam. Oh iya betul. Hahaha, 2 poin. Next, istriku. Nah yang ini yang aku bilang populer nih. Jelas banget kenapa istrinya bawa pisau kalau misalkan dia pikir bahwa suaminya yang datang ya kan. Berarti dia mau membunuh suaminya kan. Betul, karena dia nggak masak juga. Karena dia nggak masak. Tapi siapa tahu dia lagi nyoba ya. Siapa tahu dia lagi unboxing ya. Hey guys, suamiku datang. Ini kalau kalian nggak tahu, keterlaluan sih. Malu kalian sebagai teroris. Next, ramalan anakku ini yang terakhir ya. Dia nunjuk orangnya meninggal. Jangan-jangan dia nunjuk, terus orang tuanya yang bunuh. Minta. Mama bunuh itu tuh aku nggak tahu. Neror. Astaga. Jangan-jangan dia nunjuk TV-nya mati kan? Berarti ada bayangan ibunya. Betul. Iya, ibunya mati. Kenapa dia nggak nunjuk ibunya aja? Ayo. Kan dia lagi nonton TV, jadi daripada dia muter. Tapi kan TV-nya mati, dia nggak nonton TV. Kan baru mau dinyalain, terus dia pas ibunya mau nyalain,
Daripada dia gini kan mager. Ya udah dia gini kan mager. Wah ibunya mau mati. Atau TV-nya mau mati. TV-nya 3 hari lagi meledak. Meledos lagi. Oh ibunya yang mati. Ih serem banget. Ih jangan sampai ya punya anak bisa tahu orang mati kapan. Kayak aku pernah ketemu sama, bukan indigo sih, dia punya power aja gitu. Apa ya namanya? Indigo. Pokoknya dia bilang dia kalau ketemu orang yang udah di ujung waktunya itu beda auranya. Gila sih dia. Kan dia kan buka ini kan, jadi kamu bisa nanyain tentang kayak horoskop, tentang tarot segala macam. Tapi dia nggak mau kalau ditanyain tentang sakit atau kematian. Bikin orang stres deh kayaknya. So mau tahu berapa skor kalian? Coba komen di bawah, dan komen di bawah guys, as always, ide-ide atau riddle-riddle lainnya coba komen di bawah biar kita bisa tebak-tebakan gitu, dan kirim lebih banyak request lagi ke request@nessy@gmail.com. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessy Judge aja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification ya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Gigi aku gak coklat kan? Aku kira gini. Kayak orang benci deh gitu.